Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fedrix Dwi Mahendra dari Kabupaten Kediri, CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan kali ini saya ingin wawancara dua KS dari kecamatan saya dalam saya menunaikan tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sehi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Sehi? Alhamdulillah sehat walafiat, baik, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Sehi karena diberi waktu panjenengan yang sangat padat untuk dalam rangka saya melaksanakan tugas saya sebagai pendidikan guru penggerak Pak Sehi. Ya, Demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan itu sebagai seorang pemimpin. oh ya. Saya ingin mewawancara beberapa pertanyaan Pak Sehi. Ya. Yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Pak Sehi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Mas Bra. Untuk pertanyaan tentang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terlebih dahulu, kasus itu harus kita pelajari dulu, harus kita pahami dulu, kemudian kita kategorikan mana yang termasuk kasus itu etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Nah, itu kita setelah kita identifikasi itu baru kita carikan solusinya tentang pemecahan masalah itu. Jadi terlebih dahulu ya seperti itu caranya. Ya. Berikutnya, selama ini Pak Sehi, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, kita harus tetap berdasarkan kepada Pancasila, terutama sila yang keempat. Jadi kita harus mengadakan koordinasi atau rapat atau musyawarah dengan warga sekolah, guru-gurunya, komitenya, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar yang erat hubungannya dengan sekolah. Nah, itu nanti kita musyawarahkan, kita rembuk, kita ambil suara yang terbanyak dan terbaik terhadap suatu kasus. Nah, gitu. Ya. Terus berikutnya Pak Sehi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Oh ya, langkah-langkah prosedurnya yang sudah saya tempuh sampai saat ini, saya selalu sering koordinasi dengan warga sekolah. Dalam hal ini yang termasuk warga sekolah, guru, tenaga pendidik itu, kemudian penjaga juga, kemudian komite, bahkan itu dari paguyuban tiap kelas kita ajak koordinasi, kita ajak untuk berembuk jikalau ada suatu permasalahan yang muncul. Saya kira kalau semuanya sudah koordinasi dengan tertata dengan baik, itu nanti permasalahannya juga insya Allah akan clear dan gitu. Terus berikutnya Pak Sehi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sampai saat ini memang kadang-kadang saya itu berbenturan terhadap
masalah berbenturan kita api, yang satu hal di sisi lain juga kita api. Karena itu harus berhati-hati di dalam mengambil satu keputusan agar di satu pihak yang lain maupun pihak yang lain itu tidak sama-sama dirugikan gitu. Terus berikutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan? Ya, terima kasih. Memang permasalahan itu di lembaga itu kompleks. Dari semua permasalahan itu bisa dikategorikan atau dibagi-bagi. Masalah itu termasuk kategori ringan, kategori sedang, atau kategori berat. Nah, kalau yang kalau yang ringan bisa diselesaikan dengan cepat, tepat. Nah, kenapa kita harus perpanjang? Ya langsung kita selesaikan. Kalau masalah itu sedang, ya kita harus rembukan dulu. Apalagi kalau masalah yang berat, harus melibatkan warga sekolah agar nanti penyelesaiannya itu tidak merugikan salah satu pihak gitu. Baik, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada, karena kita itu satu keluarga besar, yaitu kita harus melibatkan semua yang terlibat di dalam satu keluarga SD kita, yaitu gurunya atau tenaga pendidiknya, kemudian komitenya, atau mungkin paguyuban kelas. Nah, itu semua kita libatkan agar nanti di dalam kita itu melangkah, mengambil keputusan dan seterusnya itu kita itu bisa enak, bisa diterima semuanya gitu loh. Ya. Terakhir Pak Sehi, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, dari beberapa hal seperti contoh di atas tadi. Pastinya kasus-kasus itu Pak Sehi. Ya, kasus-kasus itu kita pelajari, kita pahami, kemudian kita bermusyawarah, kita berembuk dengan semua warga sekolah. Ya seperti tadi, agar semua permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan dengan baik, dalam arti semuanya bisa legowo, semuanya bisa menerima dengan ikhlas apa yang menjadi keputusan kita bersama. Tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lain, semuanya bisa kondusif dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya kira itu Pak Indra yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Sehi, terima kasih atas waktunya. Saya mohon doa agar pendidikan CGP saya lancar, lulus. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu jadwal panjenengan yang sangat padat. Terima kasih Pak Sehi. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya bantu, Bapak Indra? Ya Pak Wahyu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini adalah tugas saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak Wahyu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya dengan kegiatan hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan sudah bersedia untuk saya wawancara. Mungkin nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wahyu. Yang pertama Pak Wahyu,
selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Begini Pak Indra ya, yang biasanya saya terapkan di lembaga saya di SDN Kaliurang 1, intinya seperti ini Pak Indra. Jika ada suatu permasalahan, saya menyaring informasi itu tidak mau saya dari satu sumber. Saya tidak mudah untuk menerima informasi itu hanya melalui satu sumber. Saya pasti akan mencari sumber-sumber yang lainnya dan akan saya bandingkan mana yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena itu nanti berpengaruh terhadap keputusan yang saya ambil Pak Indra. Terus selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini Pak Indra ya, ijazah S1 saya itu sarjana pendidikan kewarganegaraan. Sudah pasti kita sejak dari kecil itu belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, bahwa di sila keempat itu kita disuruh untuk mengedepankan musyawarah. Jadi mana nanti hasil yang saya putuskan itu saya putuskan melalui musyawarah, dan mana nanti jika ada kesulitan saya adakan voting untuk menentukan hasil yang terbanyak dan terbaik, dan itu nanti yang saya ambil untuk menentukan kebijakan saya. Nah, terus selanjutnya Pak Wahyu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini Tentang hal untuk pengambilan keputusan tersebut? Oh ya, itu saya akan mengadakan musyawarah. Saya akan mendengarkan masukan-masukan dari warga sekolah, dari komite sekolah, dari paguyuban sekolah, lingkungan sekolah, dan semua informasi yang berguna bagi lembaga saya SDN Kaliurang 1. Terus hal-hal apa saja Pak Wahyu yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Wahyu? Gimana? Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Pak Indra ya, karena di lembaga saya di SDN Kaliurang 1 itu banyak tokoh-tokoh keagamaan, jadi saya sering sowan dan silaturahmi untuk sekedar saya mendapatkan pengarahan, saya mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh keagamaan tersebut, dan harapan saya semoga masukan dari tokoh-tokoh keagamaan yang ada di lembaga SDN Kaliurang 1 dapat menentukan kebijakan saya ke depan untuk kebaikan lembaga saya, yaitu SDN. Atau selanjutnya Pak Wahyu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini, terkadang itu kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya, itu kadang menjadi dilema karena saya terkesan seolah-olah memihak salah satu pihak. Seandainya permasalahan itu terjadi pada pendidik saya, seandainya saya mengambil keputusan yang mengarah ke pendidik A, itu saya terkesan memihak pada pendidik A. Padahal sebenarnya insya Allah keputusan yang saya ambil itu untuk kebaikan bersama, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak. Terus selanjutnya, apakah Anda panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan Pak? Begini Pak Indra,
kalau saya memiliki jadwal secara khusus tidak, ya. Tapi saya mempunyai prinsip begini, seandainya ada permasalahan, saya akan mengambil langkah secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena semakin lama kita menahan suatu masalah akan bertumpuk dengan masalah yang lain sehingga akan menambah beban pikiran saya. Jadi saya kalau ada masalah, insya Allah akan segera saya selesaikan. Baik. Selanjutnya Pak Wahyu, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, alhamdulillah saya sangat dekat dengan tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan, Pak Enda. Jadi itu menjadi faktor saya untuk memperkuat dan mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir Pak Wahyu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama, Pak Indra, ya. Oke. Ya intinya seperti itu. Kita sudah berusaha berbuat baik, tapi apa ya, keputusan yang saya ambil atau yang diambil seseorang itu belum tentu bisa menyenangkan semua pihak. Ada pihak-pihak yang merasa tersampaikan dengan keputusan yang saya ambil, dan ada pihak-pihak yang kecewa dengan keputusan yang saya ambil. Maka sebagai manusia biasa, yaitu meminta maaf pada semua warga yang ada di sekolah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Wahyu, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya mohon doanya semoga pendidikan guru penggerak saya lancar, bisa lulus, Pak Wahyu. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu panjenengan yang sangat sibuk sekali untuk saya wawancara. Terima kasih Pak Wahyu, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.